Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam para sahabat RU. Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Air Kehidupan, channel yang berisi tentang informasi air isi ulang. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu teman saya. Dia ya bergerak di usaha air minum isi ulang juga. Dia menanyakan kenapa airnya di kemasan galon itu terdapat jentik-jentik nyamuknya. Nah, untuk mengetahui jawabannya ini, silakan simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke, untuk menjawab kasus yang terjadi ini, masalah jentik nyamuk, itu yang pertama harus kita perhatikan itu kondisinya dulu. Kita lihat kondisi air yang berjentik nyamuk itu berada di posisi di depot kita atau sudah berada di pelanggan. Jika posisi yang berjentik nyamuk itu masih berada di depot kita dalam rentan pengisian waktu, rentan pengisian itu 1-2 jam, itu berarti ada 3 kemungkinan yang harus kita perhatikan di depot kita. Perlu kita ketahui, telur nyamuk menetas sampai menjadi larva itu membutuhkan waktu 1-2 hari, baru dia menetas menjadi larva. Nah, kemungkinan yang pertama yang harus kita perhatikan itu, kita periksa kembali toren penampungan air jadi kita, air jual kita perhatikan kembali, apakah di situ memiliki celah, memiliki lubang, sehingga nyamuk itu mempunyai kesempatan untuk berkembang biak di situ. Kalau seandainya ada celah di situ, segera kita tutup celah itu. Dan kita lihat juga apakah dalam toren itu terdapat jentik nyamuk. Kalau seandainya sudah terdapat jentik nyamuk, segera kita kuras semua air itu, kita buang dan kita sterilkan kembali torennya. Perlu dijaga toren penampungan yang itu berisikan air jadi, air siap jual, harus keadaan steril, jangan sampai ada celah yang terbuka. Karena dampak utama yaitu nyamuk musuhnya. Kemudian kemungkinan yang kedua itu bisa jadi dari cara kita mensterilkan galon itu kurang bersih. Kita mencuci kurang bersih. Kemungkinan galon yang dibiarkan sampai berhari-hari itu dapat menjadi sarang nyamuk situ. Karena apa? Di dalam galon itu bisa jadi itu masih terdapat genangan air sehingga memungkinkan nyamuk untuk bersarang di situ. Seandainya nyamuk sudah bersarang di situ dan bertelur di situ, kita mencucinya kurang bersih, di situnya telurnya dapat menetas. Nah, di situ juga menyebabkan terjadinya jentik nyamuk. Kemudian kemungkinan yang ketiga ini sangat jarang sekali terjadi, cuman kemungkinan bisa terjadi walaupun kecil kemungkinan. Pengisian kita kan melalui nozzle itu memasuk pipa dulu. Nah, dari pipa ini nih kadangkala ada setetes atau 2 tetes air yang tertinggal di situ. Nah, setetes atau 2 tetes air yang tertinggal di situ, kalau seandainya posisi kita depot kita nggak beroperasi, misalnya malam udah tutup gitu, nah itu kemungkinan ada nyamuk yang bersarang di dalam pipa pengisian itu, pipa nozzle itu. Nah, itu perlu gunanya kita untuk menutup lemari pengisian itu terus meneruskan, jangan sampai lemari itu terbuka karena dapat memungkinkan nyamuk bersarang di situ juga. Di situ kemungkinan yang ketiga, tapi kemungkinan ini masih sangat kecil. Nah, dan apabila terjadinya kejadian ini di customer kita, di pelanggan kita, itu yang perlu kita ketahui dulu, kita tanyakan dulu kepada customer kita, air yang baru datang ini langsung masuk dispenser kah atau dituang dulu ya. Nah, kalau seandainya dia langsung masuk ke dispenser, berarti posisi tadi kembali ke 3 hal penting tadi yang harus kita perhatikan, berarti kesalahan ada di salah satu di situ. Kemudian kalau enggak, kata dia kan, seandainya biasa kan customer kita atau pelanggan kita itu air yang dari galon itu dituangnya ke ceret atau ke bak penampungan lain. Nah, di situ kemungkinan juga bisa jadi dia lupa menutup sehingga memberikan kesempatan nyamuk berkembang biak di dalam galon itu. Nah,
Bisa jadi juga di tempat penampungan yang awal itu, yang dia tuang itu nggak dicuci dan sudah dibiarkan oleh nyamuk itu, sudah ditebarkan oleh nyamuk. Nah, jadi perlu juga kita berikan pemahaman kepada customer kita. Kesalahan terjadi dalam apa nyamuk itu bukan kesalahan di airnya, bukan kesalahan di sistem produksi airnya, tetapi terjadi di pengemasan kita atau pendistribusian atau dari customer sendiri yang lalai itu. Nah, perlu kita kasih pemahaman seperti itu. Nah, jika seandainya terjadi kasus ini di customer udah tuh dapat jentik nyamuk, itu sebaiknya air kita tarik lagi dan kita buang, nggak usah kita gunakan lagi. Oke, mungkin hanya ini video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman depot lain supaya ilmu kita terus tersalurkan ke teman-teman kita yang membutuhkannya. Sekian dari saya. Perlu kita ingat juga, air adalah sumber kehidupan, maka kita jaga air kita supaya kualitasnya tetap bagus sampai ke tangan customer kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.